Selamat beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap? Kita akan bersama-sama ya untuk beribadah. Adik-adik sudah siapkan Alkitab. Nah, sekarang kita akan memuji satu pujian. Siapkan hati, kita fokus kepada firman puji-pujian pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kami hari baru pada hari ini. Dan Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama beribadah. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus kepada kami satu minggu ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dari awal hingga akhir. Ampuni salah dosa kami, Tuhan layakkan kami untuk beribadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita bersyukur ya. Hari ini Tuhan sudah menjadikannya buat kita. Kita bisa menikmati pagi ini, kita bisa bernafas, bersuka cita pada hari ini. Kasihlah undang adik berdiri. Ya, kita nyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
bersukacita ya, walaupun kita memuji Tuhan sama-sama di rumah kita masing-masing. Nah, kita kenapa bersukacita? Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama di rumah kita walaupun kita beribadah di rumah kita. Kita nyanyikan Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Siapkan Alkitabnya, kita akan baca Mazmur bersama-sama ya. Kita buka dari Mazmur 33 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 33 ayat 3 dan 4. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita memujikan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita menyanyikan dengan sikap doa dan dengan kesungguhan hati ya. Aku
Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Luther. Kali ini Kak Luther mau membagikan firman Tuhan untuk adik-adik sekalian. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau sudah boleh kembali menghadirkan kami untuk beribadah melalui YouTube ini Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan ajarilah kami untuk mengerti akan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami renungkan bersama. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Luther mau bertanya dulu sama adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak sih kasih itu apa? Nah ada yang jawab, oh kasih itu ada yang di firman Tuhan Kak, sesuai firman Tuhan. Betul sekali bahwa kasih itu adalah rasa menyayangi sesama-sesama, terus mengasihi orang tua, mengasihi guru, atau mengasihi teman-teman kita. Kenapa sih kok kita harus mengasihi? Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Allah, kita harus mengasihi. Kenapa Kak? Karena Allah sendiri itu adalah kasih. Jadi, karena kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, kita juga harus terus mengasihi. Nah, wujud kita mengasihi untuk siapa? Ya untuk setiap orang yang kita temui dalam kehidupan kita, terkhusus orang-orang yang adik-adik temui dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang Kak Luther mau ajak adik-adik membaca sabda firman Tuhan terlebih dahulu ya. Kita baca sama-sama dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-17. Dengan perikop perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya adik-adik, firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 dan 17 merupakan perintah Tuhan. Itu tentang mengasihi saudara. Adik-adik, kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan perintah Tuhan dalam firman-Nya mengatakan bahwa kita harus mengasihi saudara kita. Kita tidak boleh mengasihi dunia dan serta isinya. Kenapa? Karena teladan kita, Tuhan Yesus Kristus, telah mengasihi sesama. Nah, adik-adik, kalau selama masa pandemi ini, mungkin kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita, tapi kita bisa menyatakan kasih kita seperti pada saat hari Natal kemarin. Adik-adik sudah boleh menyumbangkan beberapa
pakaian bekas atau mainan baru atau sumbangan makanan untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Nah, itu juga salah satu contoh mengasihi sesama. Nah, firman Tuhan pada kali ini mau mengajak adik-adik untuk terus mengasihi dengan melakukan tindakan-tindakan nyata. Nah, ini kalau mau berbagi, salah satunya kalau nanti adik-adik bermain sosial media melalui telepon genggam atau gadget dari orang tua atau milik kalian sendiri, kalian bisa mencari di sosial media kisah-kisah inspiratif. Beberapa kisah mengasihi dan pelajaran mengasihi yang banyak, baik di Indonesia maupun video luar negeri. Jadi adik-adik, pesan kakak adalah kita harus belajar mengasihi sesama sedari kita mulai dari kecil sampai pada saat ini, sampai nanti kalau kita sudah besar. Karena selagi kita masih kecil, selagi nanti kita muda, kita harus menanamkan kasih agar kita bisa mengasihi sesama dan Tuhan terus-menerus mengasihi kita. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Intinya apa? Ya, bahwa Tuhan Yesus itu sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus mengasihi sesama kita, ya. Kita kasih kepada siapa aja? Kepada mama, papa, teman, dan semua yang ada sekeliling kita. Kita memuji Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita nyanyikan lagu Kasih, ya, sesuai dengan firman Tuhan tadi. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami di rangkaian ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan, ajar kami melakukan firman-Mu untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan menyertai kami 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan memimpin kami di dalam belajar di sekolah, di dalam kesehatan kami. Tuhan memberkati dan memberkati akan orang tua kami di dalam memelihara kami, sehingga kami tetap bisa di dalam kasih satu sama lain dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.